Kalahkan Cina, Indonesia berpeluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Mengapa tidak? Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, tetap bersama Bung Yas dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Mungkin pernyataan saya ini agak menggelitik ya, membuat sebagai orang yang agak pesimis, ya mungkin nyinyir juga. Tetapi yang optimis juga tidak sedikit ya, dan mungkin sepakat dengan saya. Karena hitung-hitungan di atas kertas, Indonesia memang masih bisa merebut posisi kedua. Kalau melihat klasemen sampai dengan pertandingan ke-8, Jepang di atas sudah memastikan tiket lolos dari grup ini. Sementara 5 tim lain masih memperebutkan terutama jatah tiket kedua dan posisi 3-4 yang bisa membawa mereka maju ke putaran keempat untuk merebut tiket lagi. Nah, mari kita lihat. Kita kesampingkan Jepang. Jepang sudah lolos menyelesaikan 8 pertandingan dari 10 dan sudah mengantongi 20 poin, luar biasa. Tidak bisa dikejar lagi oleh 5 tim lain. Di posisi kedua ada Australia. Ya, Australia dengan 13 poin. Ya, 13 poin. Semuanya sudah menyelesaikan 8 pertandingan, tinggal masing-masing 2 pertandingan lagi. Nah, pada saat hari Kamis tanggal 5 Juni nanti, Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Gelora Bung Karno Senayan pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Beberapa jam sebelumnya Australia sudah memainkan pertandingan, yaitu pukul 6 sore waktu Indonesia bagian barat melawan Jepang. Indonesia di hari yang sama, Australia menjamu Jepang. Coba kita lihat dulu komparasi antara persaingan Australia dan Indonesia. Katakan Indonesia menang atas Cina, dan memang peluang itu sangat terbuka untuk Indonesia meraih 3 poin dari Cina nantinya. Lalu Australia kalau ditahan Jepang maksimal ditahan Jepang dengan skor seri, maka poin Australia akan menjadi 14. Indonesia menjadi 12 karena menambah 3 poin dari saat ini 9 poin jadi 12. Australia yang memiliki 13 poin di pertandingan ke-8 akan menambah 1 poin lewat hasil imbang di kandang melawan Jepang. Kita kunci situ. Australia telah mengantongi 14 poin, Indonesia 12 poin. Berarti untuk pertandingan ke-9 Indonesia ada di urutan ketiga di bawah Jepang, Australia dan Indonesia. Oke. Kemudian di saat bersamaan hari Kamis juga Bahrain menjamu Arab Saudi. Arab Saudi yang sekarang ada di posisi ketiga di atas Indonesia dengan poin 10. Sementara Bahrain ada di posisi kelima dengan poin 6. Katakan pertandingan ini tidak dimenangkan oleh Arab Saudi, berakhir dengan hasil imbang, berarti Arab Saudi mengantongi poin 11, Bahrain poin 7. Dengan demikian Indonesia menggeser Arab Saudi di posisi ketiga. Indonesia naik ke posisi ketiga dengan poin 12, unggul 1 poin atas Arab Saudi yang ditahan Bahrain. Tetapi kalau Bahrain menang, maka Bahrain akan mengantongi poin 9. Nah, ini lebih elok ini bagi Indonesia dalam persaingan dengan Arab Saudi. Karena kalau Bahrain menang, Bahrain ada di tetap posisi kelima, ya, tetapi nilainya menjadi 9, masih selisih 3 poin dari Indonesia karena Indonesia sudah memiliki poin 12. Nah, kekalahan Arab Saudi dari Bahrain ini membuat mereka terpaku dengan poin 10. Di pertandingan terakhir nanti tanggal 10 dan 11 Juni Indonesia akan menjadi tamu bagi Jepang. Sementara Arab Saudi menjamu Australia.
Kalau tadi saya katakan Arab Saudi minimal bermain imbang dengan Bahrain, maksimal bermain imbang dengan Bahrain, lalu mendapat poin 11, atau kalau mereka kalah dengan poin tetap 10, maka mereka harus berjuang habis-habisan untuk bisa mengalahkan Australia agar mereka tetap ada di zona nyaman, bisa posisi ketiga atau keempat, ya. Nah, kalau Arab Saudi akhirnya mengalahkan Australia, maka keduanya memiliki poin sama 14. Ya, karena tadinya Arab Saudi ditahan Bahrain dengan seri, maka poinnya 11. Ketika dia mengalahkan Australia, maka kedua tim memiliki poin sama 14. Ya, karena Australia kalah dari Arab Saudi. Dengan Australia dan Arab Saudi memiliki poin 14, sementara Indonesia 12, maka Indonesia kalau mengalahkan Jepang, memang ini agak luar biasa ya, agak impossible ya, impossible bagi para pencinta sepak bola yang memang berpikir lebih netral, lebih realistis, bahwa kita akan sulit mengalahkan Jepang. Tetapi peluang itu tetap ada. Sekecil apapun di sepak bola semuanya bisa berubah, ya. Kalau saat bersamaan Arab Saudi mengalahkan Australia, Australia tetap dengan nilai 14, Arab Saudi 14, Indonesia mengalahkan Jepang, maka Indonesia ada mengantongi nilai atau poin 15 dan tentu memastikan posisi kedua dan lolos langsung mendampingi Jepang. Itu kira-kira sekilas peluang-peluang yang akan didapat oleh Indonesia, Arab Saudi maupun Australia. Sementara Cina dan Bahrain sudah kita lupakan sajalah. Dua tim ini hanya menjadi pelengkap atau bisa juga menguntungkan Indonesia, terutama Bahrain yang akan menghadapi Arab Saudi nantinya di kandang sendiri pada hari Kamis juga. Nah, sekarang kita tengok tim kita ya. Dalam persiapan terakhir, Kluivert memang memiliki beberapa opsi ya, tetapi dia juga diusik dengan cedera dan berbagai alasan, sehingga ada 3 pemain inti yang memang tidak bisa bermain, bukan tidak bisa bermain saja, tidak masuk dalam daftar untuk melawan Cina nanti. Mereka adalah kiper Martin Paes, gelandang Marcelino Ferdinand, dan juga penyerang Ragnar Oratmangun. Ya, Ragnar karena sakit, kemudian Marcelino dan Martin Paes karena akumulasi kartu kuning. Ini membuat Kluivert dan timnya harus berpikir keras untuk meramu tim menjadi sebuah tim yang solid, tangguh untuk melawan Cina. Nah, kalau melihat komposisi atau formasi yang dimainkan Kluivert terakhir melawan Bahrain dengan pola 3-4-2-1, maka posisi 3 belakang dan 2 di depan, di bawah atau di belakang 1 striker, ini ada beberapa pilihan. Saya mulai dari 3 belakang. Dari 3 belakang, di center back Jesus pilihan utama, tidak bisa diganggu. Sementara di back kiri atau back kanan, nah ini bisa terjadi opsi-opsi. Kita mulai di bek kanan. Di bek kanan, karena absennya Sandy Walsh ya, maka kemungkinan besar pilihan akan jatuh pada Rizky Ridho. Pemain ini memperlihatkan motivasi, agresivitas yang baik sekali ketika dia masuk di babak kedua saat Indonesia mengalahkan Bahrain bulan Maret lalu. Nah, permainan Rizky Ridho ini tentu menjadi perhatian serius bagi Patrick Kluivert nantinya, sehingga tanpa Sandy Walsh yang biasa mengisi bek kanan, memang ada beberapa pilihan lain juga, ada Asnawi Mangkualam di sana, tetapi menurut saya Rizky Ridho pilihan paling tepat ketika Sandy Walsh tidak ada. Nah, berarti kita kunci posisi bek kanan ada Rizky Ridho nantinya. Di bek kiri, nah ini ada 2 pilihan dan ini bersaing ketat. Mungkin tergantung dari kondisi kedua pemain. Kondisi terakhir, siapa yang lebih fit dan memenuhi syarat kriteria non-tenis, maka dia bisa menjadi pilihan utama. Mereka berdua adalah Justin Hubner dan juga Deon James. Kedua ini sangat bagus ya, tinggal Kluivert melihat, atau juga mungkin kedua
pemain ini bisa dimainkan satu di back kiri, bisa satu didorong sebagai gelandang. Itu kira-kira pilihan 3 pemain belakang. Jadi Rizky Ridho hampir pasti mendapat prioritas utama. Di posisi tengah 3 belakang diisi oleh Jaises, dan kemudian di back kiri pilihan antara Justin Hubner dan Dean James. Nah, bagaimana dengan 4 gelandang? 4 gelandang ini hampir pasti Patrick tidak akan mengubah formasi yang sama ketika dia menurunkan tim melawan Bahrain, yaitu di gelandang kanan ada Kevin Dix, ya. Kemudian diikuti Joy Pelupesi, Tom Haye, dan Calvin Verdong di blok kiri gelandang. 2 di depan, di belakang 1 penyerang. Nah, itu yang tadi saya katakan. Ini juga harus tim Patrick Kluivert berpikir keras untuk memainkan siapa, karena Marcelino tidak ada, dan juga Ragnar Oratmangun tidak ada. Ragnar yang biasa bermain dari sayap kiri, Marcelino dari kanan. Ini kedua pemain ini tidak ada. Tapi beruntung Kluivert telah memanggil Stefano Lillipali, pemain yang bermain untuk FC Borneo di Liga 1 Indonesia. Dia mungkin bisa diprioritaskan turun lebih dulu. Didampingi oleh siapa? Nah, ini ada 3 pemain yang akan merebut posisi 2 di belakang striker. 1 sudah diambil Lillipali misalnya, maka 1 lagi ini akan terjadi persaingan antara Rafael Struijk, Egy Maulana, dan Jakob Sauri. 3 pemain ini sama-sama punya kelebihan dan menonjol untuk melapisi striker di depan. Kalau memang kita ingin untuk mendapat kemenangan lebih cepat, Rafael Struijk mungkin lebih tepat. Hanya pemain ini tidak subur sebagai penyerang, baik ketika belum adanya Ole Romeni. Sampai dengan saat ini Struijk belum memperlihatkan ketajamannya sebagai pencetak gol. Namun untuk mengganti Struijk, pilihan kedua mungkin jatuh pada Egy Maulana. Pemain dari Dewa United ini memiliki visi bermain bola yang sangat bagus. Skill individu juga lumayan. Hanya saja Egy harus lebih meningkatkan speednya dan menjaga stamina agar bermain lebih konsisten selama 90 menit. Ini kekurangan Egy. Dia agak lambat, tetapi melepaskan umpan, kontrol, dan visi bermain bolanya cukup baik. Ini bisa menjadi keuntungan besar bagi Ole Romeni yang berfungsi sebagai striker tunggal di depan. Nah, jika di kiri ada Stefano Lillipali, maka di kanan ada Egy Maulana. Ini cukup menguntungkan Ole Romeni untuk mendapat support atau supply bola matang dari kedua pemain ini. Kalau Jakob Sauri bisa dimainkan, tapi mungkin di babak kedua setelah Egy atau Lillipali atau juga Rafael Struijk sudah mengalami kelelahan. Karena Jakob Sauri juga memiliki kecepatan yang cukup baik. Hanya kekurangannya adalah passing-passingnya sering ceroboh, tidak akurat. Nah, Ole Romeni setelah mencetak 2 gol dari 2 penampilan, kita berharap hari Kamis nanti dia akan produktif lagi, ya. Bisa menambah pundi-pundi gol bagi dirinya dan tentu bagi kemenangan Indonesia. Itu harapan semua rakyat Indonesia. Dan syukur alhamdulillah, kita berdoa, puji Tuhan, semoga Indonesia bisa memetik poin penuh atas Cina sehingga membuka peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Satu catatan terakhir, saya himbau untuk seluruh penonton yang hadir di stadion supaya bersikap lebih soft, lebih lunak, dan nikmatilah pertandingan sepak bola. Hindarilah sikap-sikap tindakan diskriminasi. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ingat bola itu bulat, giring terus.